Baik, selamat pagi Pak Adi. Selamat pagi Pak Tata. Apa kabar Pak Adi hari ini? Agak flu batuk dikit Pak, tapi tapi sehat alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Pak Adi, Iya Pak. coba diceritakan proses apa saja yang telah berjalan selama sebulan ini Pak Adi. Mangga cerita. Oke, ini untuk pembelajaran ya Pak ya? Di pembelajaran, oke, kebetulan materi pembelajaran yang saya ampu itu mengenai musik perkusi Pak. Jadi musik perkusi inilah bagaimana siswa bisa mengembangkan kreativitasnya, mengembangkan dirinya lewat permainan atau pengolahan sumber bunyi yang dekat dengan sekitarnya, dekat dengan mereka gitu. Saya ambil ini kenapa? Karena memang untuk mempelajari ritme itu perlu menyenangkan, dan menyenangkan itu saya lihat mereka bisa mengolah sumber bunyi yang ada di sekitar mereka untuk bisa menjadi sebuah karya musik. Nah ini dimulai dari pengenalan untuk mengidentifikasi apa itu musik perkusi Pak di pertemuan yang pertama. Di situ saya juga kebetulan membuat website sebagai modul ajar saya ada di website, jadi bisa dilihat. Di situ ada contoh-contoh tentang musik perkusi, ada penjelasan tentang definisi musik perkusi itu apa, lalu kemudian siswa juga bisa belajar mandiri untuk melihat bacaan-bacaan link-link yang saya taruh di situ, sehingga yang pertama untuk identifikasi awal tentang apa itu musik perkusi itu mereka bisa dapatkan. Lalu yang kedua, mereka saya ajak untuk berdiskusi Pak, dan membuat kelompok. Sebetulnya kelompok ini saya buat itu berdasarkan angket yang mereka isi. Angketnya berupa Google Form Pak. Google Form, lalu mereka isi dengan sejauh mana sih pemahaman mereka tentang musik perkusi. Di pertanyaan-pertanyaannya, apakah mereka sudah memahami musik perkusi, mungkin dari skala 1 sampai 4 berapa skala mereka memahami, sehingga di situ saya lihat ada jawaban-jawaban yang mereka kemukakan, kemudian saya kelompokkan. Kelompok tersebut tidak heterogen Pak, tidak homogen Pak, tapi heterogen. Jadi saya kelompokkan siswa, ada yang misalkan dia merasa mampu, saya gabungkan dengan yang merasa kurang mampu atau merasa biasa-biasa saja. Harus ada berbagai macam berbagai macam siswa yang ada di situ Pak, sehingga diharapkan nanti pada saat mereka berkolaborasi, bekerja sama dalam satu kelompok, bisa saling melengkapi. Kadang terjadi kan anak-anak yang mampu itu hanya berkelompok dengan mereka yang memang mampu gitu Pak, yang lain tinggal gitu. Nah saya menghindari hal-hal seperti itu sehingga bisa terjadi kolaborasi yang baik. Lalu kemudian mereka saya ajak untuk mengolah musik perkusi seperti yang tadi Bapak lihat, itu adalah hasil dari pertemuan kedua, yaitu mereka mencoba mempreviewkan karya yang mereka olah gitu. Tapi ini hanya sekilas saja Pak. Kayak tadi kan ada diskusi, ada koreksi, ada juga semacam penjabaran. Ternyata kalau saya jarang langsung teoritis ini enggak Pak. Tetapi saya biasanya sesuai dengan pola pembelajaran praksial Pak di pembelajaran seni, saya biarkan mereka berprung dulu, bermain dulu, berkolaborasi. Lalu saya jelaskan, oh ternyata ini tuh yang mereka mau lakukan itu masuk ke dalam konteks komposisi, kayak model tadi penambahan, adisi. Oh ini itu disebutnya ini disebutnya ini, sehingga dari global dulu. Iya betul, dari global dulu kembali ke bagian-bagian. Karena kalau sudah diteorikan terlebih dahulu, kadang-kadang mereka udah pusing duluan atau merasa takut, terintimidasi gitu Pak. Itu ya, itu. Lalu nanti diakhiri dengan pembelajaran yang sifatnya praktek pertunjukan. Biasanya kami prakteknya di panggung Pak, lalu dipraktekkan. Mereka boleh mengekspresikan diri mereka menggunakan kostum, karena jujur kalau di seni itu kostum itu salah satu yang membuat mereka merasa nyaman. Karena kalau pakai seragam mereka kadang-kadang ngerasa gimana gitu Pak, dengan kostum mereka kurang seru, bisa lebih berekspresi. Kadang-kadang mereka dihias kostumnya, jadi saya biarkan mereka berekspresi. Ambil kemudian penampilan mereka saya rekam untuk kemudian bisa menjadi dokumentasi dan bisa disebarluaskan juga lewat sosial media. Oke, keren sekali. Sudah tergambarkan tadi, terlihat anak-anak begitu antusias, mereka semangat mengikuti pembelajaran hari ini
tidak membosankan kelihatan. Iya Pak. Artinya Pak Adi sudah melakukan praktek baik ya di kelas. Kemudian coba Pak Adi ceritakan proses pembelajaran tentang modul CGP selama sebulan ini. Apa aja yang sudah dicapai, apa saja yang belum. Oke. Untuk modul pembelajaran sebulan ini kan tentang praktek pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya, dan praktek KSE, PSE di sekolah. Untuk pembelajaran berdiferensiasi sebetulnya di pembelajaran tadi juga sudah saya coba praktekkan Pak, bahwa mereka itu bisa memilih instrumen yang mereka inginkan. Itu kan diferensiasi konten ya Pak ya. Apa yang mereka inginkan, alat musik apa, tidak saya fixkan harus musik ini, harus alat musik ini, lalu saya berikan kebebasan untuk mengekspresikan diri. Saya juga sudah melakukan diferensiasi proses di mana saya sudah memilah siswa-siswa mana yang memiliki ketertarikan dengan musik perkusi, atau kemampuan mereka sejauh mana kemampuannya dan pola belajar mereka seperti apa, sehingga bisa saya kelompokkan seperti tadi saya ungkapkan Pak, dalam kelompok-kelompok yang heterogen gitu Pak. Sip, keren sekali Pak Adi. Ini Pak Adi, ini RPP-nya sudah diperbaiki yang kemarin Pak Adi berikan. Betul. Kemudian sekarang udah diperbaiki lagi ya. Ini udah bagus sekali seperti ini. Jadi tergambarkan ini RPP yang pembelajaran berdiferensiasi dengan terintegrasi dengan KSE-nya sudah terlihat di sini. Betul. Ada KSE kesadaran diri, manajemen diri ya, dan tekniknya stop juga Pak. Nah, ini. Saya sedikit modifikasi Pak teknik stopnya, Iya, stopnya juga. untuk visualisasi Keren. visualisasi mereka tampil gitu. Coba Pak Adi, apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran hari ini? Oke, tujuan pembelajarannya hari ini sendiri sebetulnya simple Pak, ada identifikasi jenis instrumen musik perkusi, lalu kita bisa menganalisis pola ritme dari musik perkusi, dan yang terakhir adalah kita membuat komposisi musik perkusi dengan menggunakan berbagai instrumen yang ada di sekitar siswa. Kalau tujuan pembelajarannya sih seperti itu. Iya, tujuannya udah jelas ya, Iya, sesuai Pak. dengan RPP yang tadi Betul, Pak. Pak. Nah, perkembangan apa yang diharapkan nih dari pembelajaran yang Pak Adi rencanakan hari ini? Pengembangan yang paling utama jelas kreativitas Pak. Jadi Kreativitas, bagaimana ya. mereka bisa lebih kreatif dalam mengekspresikan diri, lalu kemudian juga keberanian mereka dalam mengambil keputusan. Lalu setelah keberanian itu muncul, bagaimana cara mereka berkolaborasi dengan rekan sebayanya. Di situ kan ada PSE-nya juga Pak ya, bagaimana relasi dengan temannya, lalu menahan ego, mengungkapkan pendapat dan lain-lain itu muncul di situ. Dan yang paling terakhir adalah mereka mengkonsepsikan kreativitas mereka itu dalam bentuk nyata, yaitu pertunjukan. Karena pada dasarnya seni itu kan mengalami ya Pak ya. Mungkin sama dengan olahraga Pak, ya harus mengalami gitu. Aplikasinya dipertunjukkan, betul, diakhiri dengan pertunjukan di mana mereka mengaplikasikan semua yang sudah mereka pelajari dalam sebuah pertunjukan musik perkusi. Itu saja sih Pak sebetulnya. Oke, siap. Udah segitu Pak Adi, saya ingin melihat nih, kita langsung ke kelas ya. Iya. Jadi RPP yang telah Pak Adi siapkan, nanti saya ingin melihat nih nanti di kelas itu bagaimana prosesnya. Kita di kelas berapa Pak Adi sekarang? Ini kelas 10 6 Pak. 10 ya. 10 IPA 6 10. betul. 10 IPA 6. Ayo Pak Adi, kita ke kelas dulu Pak Adi. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Oke. Ini mohon maaf, harusnya kalian belajar di rumah, tetapi saya harap kalian hadir di sekolah karena hari ini kita akan belajar seperti biasa, pelajaran seni budaya seperti biasa, seperti yang kemarin sudah kita rencanakan. Materi yang akan kita bahas adalah mengenai musik perkusi ya, seperti yang kemarin kita sudah pelajari. Kebetulan hari ini kita ada tamunya itu adalah observer saya yang akan
mengawasi pembelajaran ada Pak Ratang di belakang. Jadi beliau akan mengobservasi kegiatan pembelajaran kita hari ini mulai dari awal sampai akhir pembelajaran. Gak usah tegang, gak usah gimana-gimana, santai saja gitu ya, santai saja, tenang ya, nanti prakteknya bentar lagi ya. Kita belajar seperti biasa, kita masuk ke dalam pembelajaran sama aja seperti biasa, hanya saja memang untuk hari ini special edition karena kita akan diobservasi oleh Pak Tatang dari Dinas Pendidikan ya. Sebelumnya ada yang tidak masuk hari ini? Hadir semua? Hadir semua, oke. Hadir semua, terima kasih. Jadi nampaknya kalian sudah antusias sekali mengikuti pembelajaran. Tadi saya dengar di belakang sudah pada latihan, sudah pada mempersiapkan diri. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya ingin sekedar merefresh ya, merefresh apa yang sudah kita pelajari. Yang kita pelajari sekarang adalah apa namanya? Musik perkusi. Kemarin ada yang bisa menjelaskan tentang musik perkusi. Refresh lagi, musik perkusi itu? Yuk, nama? Saya besok dari nomor absen 12. Oke, Saya izin menjawab. silakan Syam. Musik perkusi menurut saya adalah segala suatu alat yang bisa dimainkan atau dibunyikan dengan cara apapun, misal ditabuk, digesek ataupun dikombinasi benda lain dengan benda satu dengan benda lainnya untuk menghasilkan suara atau merupakan seni dalam. Oke, kata Yosef tadi segala sesuatu yang bisa berbunyi ya. Lalu cara membunyikannya bisa bermacam-macam, bisa dipukul, bisa digesek, bisa di adu-adukan gitu ya, dibunyikan bendanya itu sendiri. Oke, tadi benar. Ada lagi yang punya pendapat berbeda? Sama Pak, idem Pak. Ada yang punya pendapat berbeda? Oke, flashback lagi, musik perkusi. Awalnya dari ritme, ya. Ritme itu apa yang diolah kemarin? Bunyi. Nah, pengolahan bunyi sebetulnya. Bagaimana mengolah bunyi? Ya dengan unsur-unsur yang ada dalam konsep musikal. Kalau hanya bunyi saja, saya hanya bunyikan, itu hanya bunyi saja. Tetapi minggu kemarin kita sudah jelaskan bahwa bunyi tersebut kita olah dengan apa? Satu, ada ketukan. Yang kedua ada tempo dulu. Cepat lambatnya bunyi tersebut atau ketukan tersebut. Lalu ada dinamika. Yang terakhir akan membentuk sebuah pola ritme yang bisa disebut juga dengan irama. Kemarin setelah sekalian saya bagi menjadi beberapa kelompok untuk membentuk sebuah pola, ada kesulitan. Menemui kesulitan? Lumayan. Kesulitannya di mana nih? Tadi ada yang bilang lumayan. Oke, kadang pola irama yang dibentuk ada yang nyambung dengan tidak nyambung dengan yang lain. Saya bikin pola ritme seperti ini, tiba-tiba teman saya bikin yang berbeda gitu. Gimana sih cara nyambungkannya? Nah, nanti ini akan kita diskusikan dalam preview karya kita, ya. Jadi preview karya ini adalah kalian akan menampilkan apa yang sudah kalian olah, apa yang sudah kalian latih kemarin, ya, sesuai dengan materi kita minggu kemarin. Lalu kemudian kita akan diskusikan bagaimana sih karyanya, apa yang kira-kira kurang maksimal, apa yang perlu diperbaiki, bagian mana yang harus ditingkatkan, bagian mana yang harus dilatih kembali, sekaligus kita mendiskusikan tentang penampilan yang akan kita laksanakan minggu depan, penampilan finalnya. Nah, di penampilan final ini nanti kan kita akan menggunakan kostum, kita akan menggunakan alat-alat yang kalian gunakan sudah ada semua gitu. Lalu penampilannya sendiri akan kita bikin jauh lebih sempurna gitu. Dan sama tetap direkam juga karena salah satu bukti nyatanya adalah dengan direkam. Sudah zaman canggih sekarang, direkam, nanti kita akan upload ke YouTube kita masing-masing untuk video, lalu nanti akan disaksikan oleh orang. Siapa tahu banyak yang tertarik, banyak yang
berminat, kalian masuk TV tiba-tiba karena menarik gitu. Ya, siapa tahu. Ya. Oke, alat yang digunakan apa saja? Bermacam-macam ya. Saya lihat tadi ada yang bawa. Itu menarik nih. Ada yang pakai kaleng, ada yang pakai kaleng, ada yang pakai botol, ada yang pakai gelas, ada yang pakai lain. Arti di sini ada bermacam-macam sumber bunyi yang bisa kalian pergunakan. Ada yang bawa ember, dan itu sangat menarik. Nah, sebelum kita masuk ke penampilan kita, mau langsung tampil atau gimana? Mau langsung tampil atau gimana? Saya ingin jelaskan sesuatu hal tentang penampilan. Kalian kalau tampil ngerasa nervous nggak sih kadang-kadang? Ya. Nervous ya? Selalu, betul. Pasti akan merasa nervous. Kalian pikir artis-artis gitu yang sudah top gitu tidak nervous itu di belakang panggung? Wah. Kalau kamu lihat di belakang panggung ada yang gemeter, ada yang vokalisi, ada yang harus banyak makan. Cara orang mengatasi nervous itu bermacam-macam. Nah, saya akan jelaskan satu cara untuk di musik, cara kita untuk melawan nervous sekaligus melakukan latihan. Tetapi latihan yang kita lakukan ini adalah latihan yang tanpa menggunakan alat musik. Disebutnya visualisasi. Teknik visualisasi ini adalah teknik gimana kalian bisa mendapatkan ketenangan sebelum tampil. Caranya adalah gimana? Nanti kalian akan diam, relax, lalu menutup mata, lalu nanti saya akan coba pandu kalian. Kemudian kita akan coba membayangkan penampilan kita dari awal sampai akhir. Apa yang harus kita lakukan itu hanya dibayangkan saja, divisualisasikan saja dalam kepala kita. Bingung? Bingung? Masih bingung? Oke, sekarang semuanya relax dulu. Alat musiknya ditaruh dulu semua. Oke. Duduknya jangan tegak ini, nyender aja. Santai. Ya, oke, santai. Ya. Sekarang tolong dengerin suara saya. Jangan dengerin suara kendaraan, jangan dengerin suara yang lain. Tolong fokus ke suara saya. Oke, semuanya tutup mata. Kita coba visualisasi ya. Semua tutup mata. Yuk. Tutup matanya. Oke. Tutup matanya. Tarik nafas dalam-dalam menggunakan hidung. Keluarkan dari mulut. Oke, tarik nafas dalam-dalam dari hidung. Keluarkan lewat mulut. Oke. Relax, tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Oke, bayangkan kalian ada di suatu tempat yang kalian paling merasa nyaman. Boleh di pantai, kalau nyamannya di pantai. Boleh di kamar, boleh di panggung, boleh di studio musik, boleh dimanapun tempat yang kalian merasa santai. Yang masih tertawa berarti belum memvisualisasikan dengan baik. Ya. Kita belajar untuk visualisasi ya. Yuk. Oke. Bayangkan di depan kalian ada alat musik atau instrumen bunyi yang ingin kalian mainkan. Oke. Bayangkan alat musik itu ada di depan kalian, lalu akan kalian mainkan. Bayangkan di depan kalian banyak penonton. Bayangkan di depan kalian banyak audiens, banyak penonton yang antusias melihat penampilan kalian. Ada penonton yang datang dari jauh untuk melihat penampilan kalian. Ada penonton yang memang antusias melihat penampilan kalian. Ya, dibayangkan di depan kalian penonton. Bayangkan kemudian kalian memainkan karya musik yang sudah kalian latih
bersama teman-teman kalian. Bayangkan kalian dengan instrumen musik kalian memainkan penampilan kalian, memulai menampilkan penampilan kalian. Kalian bisa goyangkan jari jemari kalian untuk memainkan ritme yang kalian sudah buat di rumah untuk dimainkan di panggung. Coba mainkan dari awal, divisualisasikan mulai dari pukulan pertama sampai tengah, lalu sampai di akhir. Bayangkan kalian memainkan karya tersebut bersama teman-teman kalian satu kelompok, dan kalian menampilkannya dengan sangat baik, dengan sangat hebat, dengan sangat luar biasa. Kalian tampilkan, bayangkan kalian menampilkan dari awal sampai akhir, detail semua pukulannya, karyanya dari awal sampai akhir dimainkan di pikiran kalian, dan dibayangkan, divisualisasikan bagaimana cara kalian memainkannya. Boleh jemari kalian untuk bergoyang, untuk memvisualisasikan apa yang kalian mainkan. Mainkan karya tersebut dari awal sampai akhir. Sepanjang permainan kalian, kalian merasa gembira, kalian merasa bahagia karena kalian bisa mengekspresikan apa yang kalian ingin ekspresikan dengan baik. Bayangkan bersama teman kalian saling berinteraksi memainkan karya tersebut. Bayangkan bunyi yang dikeluarkan. Bayangkan aksi panggung kalian seperti apa sehingga kalian merasa sangat nyaman memainkan karya tersebut. Mainkan karya tersebut dari awal sampai akhir. Boleh jemarinya ikut bergoyang, boleh kepalanya ikut bergoyang, boleh badannya ikut bergoyang, untuk bisa merasakan lebih dalam lagi, memvisualisasikan apa yang kalian ingin tampilkan. Lihat teman kalian di visualisasi itu, teman satu kelompok kalian bermain dengan sangat baik, bekerja sama, berkolaborasi dengan baik, sehingga karya yang dihasilkan bisa dimainkan dengan baik. Setelah selesai ketukan terakhir, pukulan terakhir, kalian melihat penonton bertepuk tangan, kalian melihat penontonnya gembira, kalian melihat penontonnya sangat puas dengan penampilan kalian, dan kalian melihat teman-teman kalian juga sangat puas satu kelompok karena sudah memainkan karya tersebut dengan sangat baik. Kemudian kalian akhiri visualisasi ini, kalian akhiri dengan perasaan bahagia, kalian akhiri dengan perasaan senang, kalian akhiri dengan perasaan yang puas karena kalian sudah bisa menampilkan karya kalian dengan baik. Cukup. Oke. Jangan tidur turun sare gitu. Gimana visualisasinya? Berjalan dengan lancar Pak visualisasinya. Nah, apa yang kalian rasakan pada saat visualisasi? Ada?
Ngantuk Pak, belum tidur berarti, itulah tidurnya. Ada perasaan yang lain selain ngantuk Pak? Ya? Bangga, kenapa bangga? Karena menyelesaikan sampai akhir, padahal main juga belum kan ya? Tapi merasa senang, merasa happy. Ada lagi? Ada yang sudah pernah melakukan ini? Belum. Nah, sedikit saya kasih tahu, ini adalah salah satu trik kalau kita orang musik di kalangan musisi, kalau kita mau main, mau manggung, untuk bisa menampilkan sesuatu dengan baik, kita berusaha untuk memvisualisasikannya, karyanya dari awal sampai akhir. Bahkan saya kalau main gitar pun kadang-kadang saya visualisasikan bagaimana sih saya menampilkan karya saya. Karena sesuatu yang ada di pikiran itu biasanya bisa terjadi. Ya, sesuatu yang ada di pikiran yang memerintah tubuh kita siapa sih? Otak kita ya, pikiran kita. Jadi kita kalau visualisasikan itu, maka nanti otak kita akan terbiasa sehingga nanti badan kita akan berusaha untuk mengikuti apa yang kita visualisasikan. Jadi itu salah satu trik sebelum kita tampil, sebelum kita menampilkan sesuatu, kita memvisualisasikannya terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya lebih tenang, supaya lebih nyaman, supaya tidak demam panggung, supaya tidak nervous, hayang ke belakang, hayang bla 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 bla. Itu salah satu triknya adalah dengan melakukan visualisasi tadi. Oke, saya harap tadi visualisasi bisa bikin kalian lebih tenang, karena dari tadi kayaknya mukanya nervous semua gitu. Gak usah nervous, gak usah takut, kita tampil di depan nanti hanya sekedar mempreviewkan karya kita. Artinya potongan-potongan karya kita yang sudah kalian lakukan di kerja kelompok, kita laksanakan di depan. Siap? Oke. Berhubung tadi ada satu kelompok yang meminta dulu tampil duluan karena akan tampil di acara Smart Trend, ya teman kalian siapa namanya? Ya? Andini dari kemarin WA saya, Pak, saya mau tampil di acara Smart Trend, Pak. Oh, jadi panitia sudah tampil ya? Ya nggak apa-apa, akan tampil. Jadi saya minta tampil duluan, boleh nggak? Atau kostumnya, bajunya pakai apa? Boleh pakai baju musim dulu nggak? Boleh. Tetapi kalau kita pakai seragam saja dulu supaya lebih nyaman. Oke? Hah? Kedua aja? Katanya mau pertama. Kasihan, ya jangan kasihan. Mau pertama, mau kedua? Mau kedua aja. Oke, requestnya mau pertama, tapi jadinya mau kedua. Oke, sekarang saya berikan kembalikan kepada kalian karena waktunya sudah hampir mendekati sudah 1 jam pelajaran gitu ya. Jadi silakan yang mau tampil pertama siapa? Cung, kelompok mana yang siap untuk tampil pertama? Nggak usah nervous, nggak usah takut. Kita cuma preview saja. Saat kita tampil, nanti tampilkan sebisa-bisanya, lalu kita diskusikan ya apa yang menjadi permasalahannya atau apa yang menarik, atau kalian ingin sharing sama saya permasalahan-permasalahan yang kalian hadapi, itu bisa kita coba nanti. Mangga? Kelompok yang mau tampil pertama, kita bukan TK, jadi saya berikan kesempatan. Gak usah takut, ini belum dinilai benar salahnya, ini proses ya. Salah biasa nggak? Biasa. Mangga? Siap? Siap? Ayo. Ayo. Kita kasih tepuk tangan, tampil saja langsung, teman. Ayo nih, silakan. Butuh bantuan? Butuh apa alat yang dibutuhkan? Yuk, silakan. Ayo, come on. Yuk. Kita kasih tepuk tangan buat kelompok yang tampil bersama. Oke. Silakan kursinya di bawah kalau butuh kursi. Butuh kursinya berapa? Di sebelah sini nih, biar kelihatan. Di sebelah sini. Sekedar sambil bersiap-siap, sekedar pemberitahuan saja. Kita kan membuat karya kita itu berdasarkan potongan-potongan kecil ya, berdasarkan pola-pola yang sudah kita buat. Jadi pola-pola tersebut nanti disatukan jadi satu karya yang menarik gitu, satu karya secara utuh. Mari kita sudah belajar elaborasi soal pola-pola ritme. Nah sekarang kita yang berusaha untuk menggabungkan pola ini menjadi satu karya musik secara utuh ya. Mangga nih.
Sudah siap? Oke. Kita kasih tepuk tangan buat kelompok yang pertama. Silakan boleh Neng, boleh kamu previewkan mau tampilnya gimana, pembukaannya gimana, judul karyanya namanya apa, jangan lupa harus ada judul karyanya. Mangga, silakan. Ya, salam dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini ada Lucy Lolita Mandu, Rizky Cahyatul Muharram, Ahmad Hanifah Dikasih, dan ada Mary Putri. Jadi di sini kita bakal nampilin musik perkusi, ada 8 beat di belum nyiapin judul. Nggak apa-apa ya, udah kalau judulnya belum ada berarti belum ada judul, gitu ya. Siap. Barang-barang yang dipakai, alat-alat yang dipakai ada ember ini yang sedang, baskom, tupperware kecil, sangkar burung, pakai sumpit, galon. Ini juga bisa pakai botol yang isinya ada beras. Kasih tepuk tangan sekali lagi. Silakan coba tampilkan. Yang lain kita belajar mengapresiasi dengan baik. Siapa tahu kita bisa banyak belajar dari kelompok yang tampil. Ya. Oke, baru segitu kasih tepuk tangan. Nah, itu polanya makannya saja ya. Berarti ada beberapa pola tadi yang kalian mainkan? Ada sekitar 4 sampai 5 pola ya. Nah, tadi sudah bagus, tapi untuk menjadi sebuah karya secara utuh, kadang-kadang butuh yang namanya pengulangan. Mau berapa kali itu dimainkan? Contoh, pola yang pertama tadi. Pola yang pertama kamu mainkan. Yang, nah setelah cerik-cerik itu ya, coba. Itu kan cuma 1 kali ya. Coba kalau kita mainkan diulang sampai 4 kali. Siap. Tuh. Wa, ga, pa. 2, 3, 4. Oke, baru masuk pola berikutnya. Ya. Coba ya sekali lagi. Tuh. Wa, ga, pa. Satu karya. Kalau hanya satu kali pengulangan, enak nggak rasanya? Enggak, karena kenapa? Kita belum sempat untuk merasakan sudah berhenti gitu, tiba-tiba pindah ke pola yang berbeda. Nah itu perlu diperhatikan buat yang lain juga ya. Jadi berapa lama polanya mau dipakai? Apa pengulangannya mau berapa kali? Lalu mau di breakdown pakai apa? Tadi yang kamu pakai untuk memotong pola tersebut pindah ke pola yang lain. Mana pola yang akan dipergunakan sebagai breakdown antara pola ke-1 dengan pola ke-2, sehingga nanti karya yang kalian buat menjadi satu karya yang utuh. Ada pembukaan, tengahnya ada jalan-jalan, ritmenya mau kemana? Ya, setelah jalan-jalan langsung ada penutup, diakhiri, pemuncaknya seperti apa? Ada puncak, entah semuanya begini puncaknya nanti, atau nanti malah menurun puncaknya ada di tengah. Tergantung kalian. Biasanya kalau puncak acara bintang tamu munculnya kapan? Terakhir gitu ya. Jadi otomatis karya kalian harus mencapai puncaknya di akhir. Boleh dibikin seperti itu.
Menarik nggak pola ritme yang tadi dimainkan oleh teman kalian? Menarik. Ya. Nervous nggak? Enggak. Kenapa? Udah latihan, udah visualisasi, kenapa mesti nervous? Ya, mungkin agak nervous nanti kalau mainnya satu stadion gitu. Atau sama orang itu stadion. Atau main di siaran TV langsung. Ya. Beres? Oke, diperbaiki lagi nanti minggu depan kita coba langsung praktek secara keseluruhan. Oke, kasih tepuk tangan buat kelompok pertama. Uca, ritmenya bagus dan menarik. Silakan duduk. Ya, dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, nanti dulu, tunggu, biarin aja di situ. Siapa tahu teman kalian ada yang ya, kelompok kedua silakan untuk meja. Yuk, silakan. Kita percepat saja ya, karena waktunya kita tidak punya banyak. Kenapa? Boleh. Oke, sudah siap? Yang lain, tolong perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini kami akan menampilkan review dari musik perkusi dari kelompok kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota-anggotanya. Saya Muhammad Arbenur Fauzi. Saya Ajini Nurul Farida. Saya Selma Yustina. Saya Sadia Nusrullah. Saya Diana Putagiraya. Jadi di sini kita mau ngasih tahu alat-alat yang digunain. Yang pertama ada stick bendera pramuka. Terus yang kedua ada ember, ada kaleng, terus ada botol yang diisi gas. Terus kemudian ada setir. Terus yang terakhir ada botol kaca. Jadi di sini dulu Karenanya belum ada judulnya. belum ada judul. Jadi jadi Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok. mulai aja ya. Oke, kasih tepuk tangan. Kasih dulu. Nah, sabar. Ada perbedaan nggak antara kelompok 1 dengan kelompok 2 ini? Beda. Ya, kalau kelompok 1 tadi keunikan pola ritmenya. Yang berbeda dari kelompok 2 apa? Ada yang bisa kasih pendapat? Hah? Alatnya berbeda. Oke. Lalu, ya jelas alatnya. Kamu pakai ini. Sedangkan mereka hanya alat-alat yang kecil saja. Ada perbedaan nggak dengan pola ritmenya? Apa? Yang paling menonjol? Tempo, ya temponya berbeda. Temponya dia lebih cepat. Oke, good, tempo. Lalu apa lagi? Nah, ini yang paling menarik dari kelompok ini. Tanya jawab. Coba yang mulai tadi gagal terus tak yang sebelah situ. Kamu main terus dia jawab. Coba tuh, wah, enggak. Seperti apa coba? Seperti orang sedang berdialog, ada tanya, ada jawab, ada question, ada answer. Contoh misalkan,
Saya sama kamu di luar pattern aja. Nah, kalau dia jawabnya itu aja, saya dan artinya apa? Ada tanya jawab, hanya saja tanya jawabnya harusnya bisa lebih variatif. Contoh, kita tanya jawab lagi. Sekarang pakai yang botol, saya yang nanya, ya. Oke, siap. Ini tanya saya. Ting ting, dedeng dedeng deng, ting ting, dedeng. Saya tanya, kamu di mana? Iya. Namanya siapa? Iya. Kamu lagi ngapain? Iya. Padahal kalau ditanya, saya nanya, kamu lagi apa? Main. Mainnya gimana? Nah, artinya biasanya harus ada variasi. Contoh ya, ini kita nggak ngomong sekarang, kita ngomongnya pakai bahasa musik, ya, pakai bahasa bunyi. Coba, mau siapa yang nyoba? Tanya jawab. Mau kamu? Oke, silakan. Temponya segitu. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ya, jawab. Itu. Jawabnya kayak gitu, bukannya masalah ngerti atau tidak ngerti, tetapi bagaimana cara kita merespon dengan polarisme yang berbeda. Itu aja. Memang ngapain sih Pak gini nih? Kayak kita ngobrol. Saya ngajuin pertanyaan menggunakan ritme, nanti kamu jawab gitu. Ya, salah satu cara untuk membuat komposisi ini adalah dengan tanya jawab seperti tadi. Itu bisa menarik, apalagi diawali di belakangnya ada teman kamu yang ngasih ketukan dasar. Jadi kita punya ketukan dasarnya gitu. Jadi kita bisa merasakan ketukan dasarnya sehingga nggak lari kemana-mana. Nah, itu tadi udah muncul di kelompok kalian, ada tanya jawab seperti itu. Nggak kerasa ya sama kalian ya? Tapi pada dasarnya itu merupakan salah satu bagian dari komposisi. Oke, sudah muncul, ada tanya jawab. Nah, buat kelompok yang lain juga ini bisa diterapkan. Jadi ada satu bagian misalkan truk. Itu tanya jawab kan? Secara berkelompok diulangi misalkan pola ritmenya. Atau kayak tadi dadadadadang, ting ting dadading, ting 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 dadadadadang, duduk. Ada tanya jawab. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam komposisi kalian. Ngerti kan? Memang butuh pemahaman, butuh latihan. Kalau enggak, kita ngapain sih Pak? Gitu. Itu tanya jawab gitu. Ya, question and answer. Kasih tepuk tangan buat kelompok kedua. Waalaikumsalam. Kasih tepuk tangan. Oke. Kelompok 3 kita ada 5 kelompok ya? Oke, kelompok 3. Tadi mau tampil? Silakan. Ya, bangga silakan. Kenapa jadi Ya, salah. Ada yang lagi panitia khusus. Wah, ini pakai sapu. Ke depan. Oke, ada teknik-teknik komposisi yang bisa kalian gunakan. Yang pertama, pola ritme tadi, terus bagaimana menyusun polanya. Lalu bisa juga pakai tadi tanya jawab ya, question and answer. Kita diskusi antar instrumen masing-masing, saling tanya dan saling menjawab. Lalu apa lagi? Nah, kita lihat, siapa tahu di kelompok ini kita bisa dapatkan sesuatu yang lebih menarik lagi ya. Kasih tepuk tangan buat kelompok yang ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan musik perkusi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Farah Asir Rahman dan di sini ada Aksara Ikan
tas tupperware jangan sampai ketinggalan, nanti dimarahin sama mama. Kasih tepuk tangan dulu dong, biasa. Judul karya yang kami kasih namanya The Bell. The Bell. The Bell. Oh. Meskipun masih preview saja, tapi kita melihat ada keunikan. Apa yang menjadi keunikannya? Ada yang bisa jawab? Botolnya. Kenapa botolnya unik? Betul, diisi air berbeda-beda sehingga sumber bunyinya menjadi lebih berbeda, menjadi lebih bervariasi, dan mungkin sudah masuk ke area nada tadi, ada pola melodi yang dimainkan. Jadi kelompok 3 ini menampilkan sesuatu yang berbeda, ada sumber bunyi yang diolah. Jadi bukan hanya sumber bunyi kasar saja, tetapi sudah dia pikirkan bagaimana caranya mendapat bunyi yang berbeda-beda. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada pola yang berbeda nggak tadi untuk komposisinya? Coba ulangi lagi dari awal. Siap. Kita coba lihat ya bareng-bareng. Ditambah ya. Ditambahin dulu kan? Oke, lalu ditambah lagi. Oh belum. Nervous, tenang. Oke, berhenti dulu. Berarti tadi ada perbedaan nggak? Ada Pak. Kalau yang ini dimulainya dari satu instrumen dulu, baru nanti ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi. Itu dalam teknik komposisi disebut teknik adisi atau penambahan. Jadi dari yang sederhana menuju ke yang kompleks. Kalau di musik main gitar dulu pertamanya, jreng 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 jreng, duta 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 duta, dus. Gitu. Ditambah jadi dari sederhana menjadi ke kompleks ya. Ada teknik adisi di dalamnya atau teknik penambahan. Terus ada teknik apa lagi? Ting tang tong tang tong teng teng. Kalian yang main perkusinya gimana? Coba. Yang main perkusi selain ini, coba bunyi tuh, wa, ga, pa. Ada saling mengisi nggak? Dong, tak, dong, tak, dong, tak, dong, tak, dong, tak, dong, tak, dong. Tanya jawab bukan? Bukan. Kalau ini saling mengisi. Saling mengisi ini disebutnya, kalau bahasa komposisi, interpolasi atau saling mengisi. Interpolasi ini saling mengisi, sama kayak gamelan. Teng tong tang tong teng tong tang tong teng dang 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 dang. Saling mengisi satu sama lain. Ya, jadi saat ada yang kosong diisi dengan yang lain. Coba mainkan. Tuh, wa, ga, pa. Ya, kayak ibu-ibu tagonian kan ya. Saling mengisi, ya. Sekali lagi, ga, pa. Oke, sip. Dari awal coba. Adisi ya, ditambahin ya. Tambahin. Masuklah. Di belakangnya saling mengisi, interpolasi. Oke, berhenti dulu ya. Nah,
Itu salah satu tambahan, ternyata dari teman-teman kita bisa belajar banyak ya. Dan ada perbedaan, berbeda-beda. Hanya saja saran dari saya, pola ritmenya ditambah lagi. Tadi hanya 2 pola kan ya? Cukup nggak kalau satu karya 2 pola? Belum, karyanya menarik. Dengan interpolasinya tadi, dengan adisinya, penambahannya, karya kan sudah menarik. Tapi kalau hanya singkat, tercapai nggak rasa utuh karyanya? Belum, karena baru tengah-tengah udah selesai gitu. Rasanya gitu nggak kalian? Ya, udah baru separuh gitu, tiba-tiba sudah selesai. Padahal karya itu butuh perjalanan, butuh puncaknya, butuh. Nah itu yang mesti ditambah untuk karya-karya. Good job, kasih tepuk tangan buat kelompok ketiga. Mudah-mudahan saran saya bisa diikuti ya. Silakan tutup dulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Wah, kita punya banyak tuh. Ada yang bisa kita ambil. Kelompok hampir terakhir. Mangga, silakan. Ini dulu ya, terakhir kalian. 2 kelompok lagi kan? Atau 1 lagi? Oke, silakan langsung. Mangga. Wah, ini ada yang menarik lagi nih, pakai buku. Bukunya buku kimia lagi. Oke, silakan. Mangga, mau dibuka langsung, silakan. Kresek juga bisa jadi sumber bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jadi di sini kami berenam dari kelompok 3 ya akan menunjukkan review dari produksi kami. Namun sebelum itu perkenalkan, saya Joseph Gabriel Suratno. Saya Raka. Saya Keja Darmawirda. Saya Gena Putizana. Sebelum kita lanjut, di sini kita mau presentasi dulu benda-benda apa aja yang kita pakai. Pertama ada kaleng bekas yang bakal dipukul sama alatnya. Alatnya. Cangkir bahan stainless dipukul sama sendok. Terus ini tadinya mau tumpukan buku, cuman pokoknya ini untuk tebal. Oke. Sip. Terus ada cup plastik sama lidi, terus ada beras yang diisi di botol, sama ada bekas mangkuk. Oke. Tepuk tangan dulu buat kelompok yang 3. Baru segitu. Oke, kasih tepuk tangan. Nah, kelompok tadi sudah menggunakan apa yang ada di yang saya tulis ya. Sudah menggunakan saling bersaitan satu sama lain. Tinggal nanti kalau mau pakai tanya jawab, mau pakai penambahan itu bisa dilakukan di penampilan nanti pada saat kalian tampil. Ada satu hal yang menarik, ada satu pola yang menjadi pola utama di sini. Ya, kerasa nggak? Ada satu yang jadi pola utama yang teman-temannya di belakangnya ngapain? Kayak ngiringin gitu ya? Oke, siapa kira-kira yang jadi pola utamanya di sini? Oke, ya. Akrobat gitu. Ya, coba mainin pola utamanya. Saya aja nggak bisa kayaknya. Oke, nah yang tadi diawali dengan ritme dari. Nah itu yang menentukan ritmenya. Bisa nggak sekarang lebih cepat lagi? Tuh, nih ini tempo saya. Coba gapa.
pasti. Lebih apa kalau itu lebih cepat? Lebih dinamis ya. Rasanya lebih enak. Kalau tadi kalian bikin lambat, kalau lambat coba lambat nih. Tuh. Wah, dapat. Enak nggak kalau lambat? Enggak, karena dia dinamis saking adanya pola utama dan banyak pengiring di belakangnya. Jadi polanya biasanya akan lebih dinamis kalau dia lebih cepat. Tapi hati-hati, semakin cepat semakin rumit, apalagi kamu harus akrobat. Itu baru pola 1. Belum pola 2-nya nanti. Atau siapa nanti dirubah yang menjadi pola utamanya. Tadinya ini, terus kemudian buku. Misalkan bukunya, apakah buku itu hanya digesek bisa nggak? Atau bukunya ini kalian? Atau buku diambil buku? Ya, siapa tahu bisa. Ya, membuat pola-pola yang menarik. Bisa dimengerti ya? Oke, kasih tepuk tangan buat teman-teman. Ya, Bu, lakukan pengolahannya, ada pola utama, di belakangnya ada pola yang menjadi iringan. Silakan tutup. Sekian dari kelompok kami. Waalaikumsalam. Yuk, bikin pola lagi yang lebih menarik ya. Jadi satu karya secara utuh nantinya. Oke, terakhir. Mangga, silakan. Nah. Wah, mantap, ini mau besar-besar. Oh, pantas kamu tadi bawa ember di depan ya? Saya tadi naik motor lihat ada siswa bawa ember. Pasti bertanya-tanya orang, mau apa ini bawa ember? Oke, nggak perlu pakai ini. Oke, so, oh, nasihat. Oke, nanti saya kameranya saya turunkan dulu. Oke, silahkan. Ini beda ya, dari penampilannya beda. Kalau lain pakai kursi, kalau ini lesehan di bawah, boleh nggak? Boleh. Itu kan penampilan berbeda. Silakan dulu. Waalaikumsalam. Nama kami dari kelompok 4 menampilkan musik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tari Fadila Kirana. Nama saya di sini namanya saya dari Sosial Musik. Kasih tepuk tangan dulu dong. Botol kaca, sumpit, terus stick besi, 2 ember besar, ada kaleng, ada ember kecil, botol yang diisi beras, sama galon. Berdiri dulu.
Apa yang menjadi pembeda antara kelompok yang ini tadi? Rasanya lebih apa? Lebih apa? Lebih cepat. Satu. Kedua lebih apa? Lebih ramai ya. Lebih ramai kenapa? Karena kelompok ini menggunakan teknik yang memukul bersama-sama. Satu pola digunakan oleh banyak instrumen kayak tadi. Terus instrumen digunakannya memang suaranya keras. Kerasannya dinamikanya jauh lebih menarik gitu. Ada adisi nggak tadi ditambahkan? Ada kan ya? Pertamanya langsung ditambah lagi dengan instrumen yang lain. Ya. Nah ini salah satu teknik komposisi yang menarik juga gitu. Artinya kita membunyikan satu pola dengan alat musik yang berbeda-beda. Lalu memainkan dinamika. Ada pelan, ada keras. Yang pelannya apa? Instrumen yang pelan tadi. Dikagetin, bah. Misalkan seperti itu. Nah itu bisa digunakan juga kalau kita memainkan dinamika. Itu bisa dipergunakan oleh kalian juga untuk mengikuti kelompok kayak gini. Bagus, ada dinamikanya, ada pengolahannya. Tinggal nanti diolah. Tadi sudah sampai puncak belum? Belum sebetulnya. Masih bisa dikombinasikan lagi, masih bisa diolah lagi. Sehingga ini karya-karya jadi karya yang utuh dari awal sampai akhir. Dari awal start, berkembang, puncak, baru penutup. Sudah cukup bagus, sangat bagus, luar biasa permainan dinamikanya. Kasih tepuk tangan buat teman-teman. Ditutup. Ya, dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan dulu. Saya mau kasih close buat semua yang juga akhir. Satu lagi? Ada yang belum. Sorry, ya satu lagi so. Terakhir. Coba terakhir. Ada berapa kelompok sih? 6 ya, ternyata 5. Sorry, terakhir. Maaf. So, kelompok terakhir silakan. Silakan. Geser ke sebelah sini Neng, dikit supaya ke video. Oke, pas. Saya mohon maaf sebelumnya saya pikir hanya 5 kelompok. Kelompok terakhir kita kasih tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6. Saya Faria Tika Kirana. Saya Afandani. Saya Bintang Disatrio. Di sini kami menggunakan alat-alat kaleng, sumpit, ember, stick orang, terus botol yang disemprot, sendok, sama kotak. Kasih tepuk tangan buat kelompok terakhir. Silakan. Oke, sini kasih tepuk tangan. Oke, menarik. Ada tanya jawabnya nggak? Ada. Prak. Ya. Bisa lebih ditingkatin lagi nggak tanya jawabnya? Ya, bisa lebih divariasiin nggak tanya jawabnya?
Bisa, coba. Sekarang yang tracknya diganti jadi apa gitu? Bikinin dulu. Kamu sama dari berdua ya? Kamu sama kamu ya? Atau sama ini? Oke. Berdua, coba. Sendiri dulu ya, ini sama ini. Sekarang kamu mulai sama deg. Kayaknya jawabnya beda. Coba, tuh, 2, 3, 4. Beda kamu. Nah, bisa nggak kalau bikin beda gitu? Misalkan, saya pegang, kayak penabuh drum. Siap, ya, tuh, 2, 3, 4. Artinya apa? Ada tanya jawab yang lebih bervariasi. Terasa nggak enak kalau gitu kan? Lebih enak nggak? Nah, gitu. Bisa juga kamu sama siapa? Tanya jawabnya. Sama kamu, coba, yuk. Coba yuk, kamu mau. Coba. Oke. Yuk, coba tanya. Coba tanya. Oke, good. Kasih tepuk tangan. Nah, kita bisa olah dengan pola tanya jawab yang bervariasi. Ya, baru sedikit polanya nggak apa-apa, nanti bisa dikembangkan sehingga bisa jadi satu variasi. Kasih tepuk tangan buat kelompok terakhir. Tutup dulu waktu. Ya, saya kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, dari yang sudah kita mainkan tadi, kita bisa ambil beberapa kesimpulan ya. Halo. Halo. Oke. Karyanya sudah ada yang sampai finish belum? Semuanya proses ya. Tapi dari tadi kita bisa ambil banyak kesimpulan. Artinya dari teman-teman kalian yang tampil ada beberapa yang menggunakan teknik komposisi disebutnya. Ya, yang tadi kita sudah coba ambil dari teman-teman. Yang pertama, ada teknik komposisi yang namanya tanya jawab. Dok. Tak. Dok. Tak. Bareng bang. Nah, itu unisono. Itu teknik memainkan satu pola dimainkan secara bersama-sama oleh banyak alat musik. Tadi ada nggak yang pakai teknik unisono? Ada. Satu pola dimainkan oleh berbagai macam alat yang memainkan pola yang sama. Ya, jadi yang pertama ada tanya jawab. Yang kedua ada adisi atau penambahan. Bukan audisi, adisi. Kalau adisi itu apa? Dari sederhana jadi kompleks. Dari kecil ting. Wah, jadi banyak. Itu teknik adisi. Bisa dipergunakan untuk memperkaya hasanah kalian. Yang ketiga, interpolasi atau interlocking. Saling mengisi. Duk tak. Kalau dimainkan satu suara bisa aja duk tak. Tapi emang enggak harus saling alat musik yang berbeda, sumber bunyi yang berbeda, sehingga saling mengisi satu sama lain. Nah itu teknik interpolasi atau teknik interlocking tadi. Dan yang terakhir yang kita coba saksikan ya tadi adalah teknik yang namanya unison. Satu bunyi atau satu pola dimainkan oleh instrumen musik yang berbeda. Seperti itu. Saya kasih aplaus untuk kalian. Luar biasa. Nanti bisa dilatih lagi di rumah di kesempatan pertemuan berikutnya. Kita akan coba. Tadi saya sudah senang kalian sudah gunakan instrumen yang berbeda. Tapi tadi ada kesamaan, banyak yang pakai alat yang pakai gelas, alat yang pakai beras gitu. Ada kesamaan nggak rata-rata? Ada gitu. Bisa nggak kita bikin sesuatu yang berbeda kayak tadi buku? Buku apa? Coba digebrak aja.
atau bisa rek? Ada nggak alat lain yang bisa menjadikan perbedaan? Aduh Pak, ternyata setelah saya lihat alat-alat yang dimainkan oleh teman-teman sama aja Pak, saya pikir sesuatu yang berbeda. Mungkin nanti kalian mikir seperti itu, mangga. Ya, jadi kebebasan kalian untuk memilih alat apa yang mau kalian pergunakan. Tadi udah ada yang bereksperimen dengan sedikit ada nadanya, bunyinya berbeda. Gelas kaca diisi air. Bagus. Yang ditiup udah ada belum? Belum. Saya baru lihat yang dipukul saja. Belum ada yang ditiup. Pak, saya lihat di internet ada yang sisir ditiup bisa ada bunyinya pret gitu. Mangga. Kalau mau. Belum ada yang digesek. Nah, ada kita tadi gesek ya. Cuman sapu saja ya. Tapi kalau digesekin di permukaan yang lembut akan gimana? Keras ya? Enggak. Kalau digesekin di permukaan yang kasar kayak gimana nanti bunyinya? Nah, itu harus kalian perhatikan. Oke, di akhir pembelajaran ada yang mau ditanyakan? Belum? Belum ada yang mau ditanyakan? Oke, berarti di pertemuan berikutnya kalian harus bisa merangkai semua pola ritme tadi beserta teknik komposisinya menjadi sebuah karya yang penuh, utuh dari awal sampai akhir. Pak, biasanya karya yang utuh berapa menit sih? Bebas. Gimana kalian? Yang penting sebuah karya musik itu ibarat menceritakan sesuatu, ibarat perjalanan. Ada awalnya kan ya? Awal perjalanan ada perjalanannya itu sendiri dan nanti diakhiri ada endingnya. Tetap sadar nggak kalau semua karya seni itu begitu? Cerita ada awal, ada akhir. Tarian ada awal, ada akhir. Betul, musik pun seperti itu. Semua seni pertunjukan biasanya dimulai lalu diakhiri. Nah, perjalanannya ini yang penting. Kalian mau bawa kemana posisinya? Apakah dengan teknik-teknik doang? Apakah dengan adisi? Apakah dengan interpolasi? Apakah dengan mainin tempo? Tadi saya lihat belum ada yang mainin tempo dari lambat menuju cepat atau dari pelan keras. Misalkan itu kan permainan ya, dari tempo pelan menuju tempo cepat, atau dari yang lembut suaranya menuju yang keras, atau mungkin di awalnya mau dikagetin gitu, brang, orang kaget dulu, boleh nggak? Boleh. Mangga kalian mau lihat internet, mau lihat lagi untuk tambahan di website saya juga kemarin saya berikan juga ada beberapa karya musik yang bisa kalian lihat di sana. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai sekian. Saya harap nanti di pertemuan minggu depan, pertemuan berikutnya, kita sudah sampai finish. Nanti penampilannya itu kita akan di panggung. Kalian kostumnya bebas, tapi harus menampilkan sesuatu yang estetik. Seragam boleh nggak? Boleh Pak. Dihias pakai rumbe-rumbe boleh nggak Pak? Boleh. Ya, maksudnya seragam pakai baju bebas, tapi seragam gitu, semua boleh. Pakai rompi boleh, Pak. Saya mau mesen rompi dulu Pak. Grup musik perkusi Sabi Luluman, Semanam Cimahi kan sakar itu gitu. Ya mangga gitu, tapi jangan juga. Ya, serah kalian. Jadi saya berikan kalian kebebasan untuk mengekspresikan diri kalian baik dari segi kostum maupun dari segi penampilan. Nanti kita main tampilnya di panggung, terus nanti divideokan dengan baik. Ya, kalau minggu depan kita masih ada pertemuan, minggu depan kalau misalkan minggu depan tidak ada pertemuan, ya paling setelah Lebaran, seperti itu, setelah libur Lebaran. Siapa libur Lebaran? Siapa tahu dengan habis makan kupat, gitu kalian bisa terinspirasi. Gitu. Pak, ternyata kalau air dipanasin tuh jadi piriwik Pak, bisa Pak? Saya mau ngagodok cair Pak. Boleh nggak? Ya mangga. Kalau itu sumber bunyi yang kalian ingin. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih. Benar nggak ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan, benar ya? Oke, kalau misalkan ada pertanyaan pun di WhatsApp, bisa hubungin saya di WhatsApp grup atau bisa hubungi saya secara personal. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran dengan baik untuk hari ini. Nanti bisa langsung pulang ya, karena yang lain kalian harus mengerjakan tugas-tugas untuk santri kilat ya, untuk Smarten dikerjakan di rumah secara online. Terima kasih atas kehadirannya hari ini, hatur nuhun. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Alhamdulillah. KM jangan lupa pimpin doa dulu sebelum pulang. Mangga. Berdoa mulai.
berdiri. Simbang beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Oke, baik Badi, keren sekali. Tadi sudah menyimak apa yang Pak Adi tampilkan tadi di depan kelas. Pembelajarannya hebat sekali. Nervous Pak? Anak-anak begitu bersemangat. Pak Adi menyampaikannya dengan lugas, suaranya nyampe ke belakang, kemudian pengelolaan kelasnya sudah bagus, Iya, Pak. tidak berdiri di satu titik. Pak Adi berjalan, kemudian mengunjungi kelompok-kelompoknya. Tadi sudah terlihat membantu siswa yang mendapatkan kesulitan tadi Iya, sudah kelihatan. Sekarang coba ceritakan nih Pak Adi, bagaimana nih pengalaman mengajar tadi Pak Adi? Sebetulnya mengajar mah sudah biasa ya Pak ya, tapi karena tadi diobservasi gitu Bapak, jadi agak nervous sendiri. Dan memang saya biasanya kalau nervous jadi cepat Pak. Kalau nervous itu jadi temponya jadi cepat gitu. Jadi tadi mungkin yang tadi Bapak kemukakan ada beberapa yang sudah memang benar Pak, kayak tadi saya sudah mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi, sudah mencoba untuk melakukan teknik stop juga ya Pak ya, tadi stop yang saya modifikasi jadi visualisasi mereka pada saat tampil, karena itu merupakan salah satu hal yang penting supaya siswa merasa tenang dan rileks Pak. Karena biasanya kan kalau mau tampil kan aduh gemper atau gimana, jadi mereka mendapatkan ketenangan. Dan pembelajaran tadi juga sebetulnya kalau untuk diferensiasinya saya sudah ambil tadi ya, diferensiasi yang berdasarkan pilihan instrumen musik apa yang mereka inginkan. Saya tidak patok harus ini harus itu, tetapi diferensiasi konten ya Pak ya. Dan diferensiasi prosesnya juga ya, saya berusaha untuk mengelompokkan siswa dalam kelompok-kelompok yang memang sesuai dengan karakteristik kemampuannya. Kemudian saya coba gabungkan dari kemampuan tinggi dan rendah dan menengah jadi satu, sehingga dalam kelompok itu terjadi interaksi yang maksimal gitu Pak, yang bisa menolong yang kurang bisa, yang kurang bisa melihat, mencontoh atau belajar dari siswa yang bisa. Artinya ada konteks pembelajaran yang berdiferensiasi di situ secara proses. Pembelajarannya sendiri berlangsung lancar Pak tadi, karena tadi materi yang disampaikan itu adalah bagaimana kita mempreview karya ya Pak, preview. Jadi menampilkan sebelum tampil, mempreview karyanya apa saja yang mereka sudah capai, sudah bisa, lalu kelebihannya di mana kita olah, kekurangannya di mana, sambil sekaligus tadi menjelaskan juga, mengambil kesimpulan tentang penampilan yang sudah dilakukan untuk kemudian menjadi landasan teoritikal gitu. Kayak tadi komposisinya, ternyata komposisi kalian itu sudah ada pengolahan temponya seperti ini, lalu konsep pengolahan komposisi yang aditif seperti tadi. Jadi saya ambil teori-teori itu berdasarkan praktek yang mereka buat gitu. Tadi ini ada hal-hal menarik dalam pendampingan individu ini. Apakah menurut Pak Adi pendampingan individu ini bermanfaat atau cukup hanya daring saja melalui internet, atau perlu dilanjutkan ada pendampingan individu seperti ini? Buat saya pendampingan individu sangat bermanfaat Pak, karena memang saya di satu sisi mendapatkan banyak sekali masukan juga dari Pak Datang sebagai PP gitu, sebagai pendamping praktik, terutama observasi seperti ini. Meskipun kadang-kadang kita merasa kaku gitu dan canggung gitu Pak ya saat diobservasi, tetapi memang itu menjadi salah satu hal yang harus kita hadapi kalau memang kita ingin mendapatkan penilaian yang objektif gitu dari observer gitu. Jadi saya pikir lebih saya pribadi merasa lebih nyaman untuk tampil gitu Pak ya, secara bukan tampil, maksudnya pertemuan secara langsung daripada daring. Kalau daring itu kan meskipun memang
lebih ringkas dan lebih simpel, tetapi tidak ada interaksi Pak. Padahal sebetulnya dalam observasi itu yang paling penting kalau buat saya adalah interaksi antara saya sebagai CGP dengan Bapak sebagai PP, di mana nanti ada praktek yang sudah saya lakukan apa, lalu dikomentari, lalu apa yang belum juga bisa diberi masukan, sehingga nanti saya bisa lebih memahami materinya dengan lebih jauh lagi, baik lagi gitu Pak. Kemudian ini yang terakhir nih Pak ini, dari apa yang telah didapatkan di modul ya melalui pembelajaran daring, kemudian dari pendampingan individu, saya sebagai PP-nya apa ada rencana tindak lanjut yang akan Pak dilakukan? Ya, pertama-tama Pak, saya ingin meningkatkan cara pembelajaran saya, cara mengajar saya dengan lebih baik, terutama dengan materi-materi yang ada di program guru penggerak ini. Contohnya yang kemarin terakhir kita pelajari itu kan pembelajaran PSE dan pembelajaran diferensiasi Pak. Nah, nanti saya ingin mengimplementasikan itu jauh lebih lanjut lagi, lebih jauh lagi dalam pembelajaran, sehingga saya bisa mempraktekannya dalam pembelajaran dan bisa lebih baik lagi. Kalau sekarang kan masih agak kaku ya Pak, mungkin kelihatannya gitu. Kalau nanti mungkin bisa lebih smooth, bisa lebih masuk dalam pembelajaran. Nah, itu yang pertama. Lalu kedua, perbaikan saya di pengelolaan kelas gitu. Yang kalau tadi dalam observasi mungkin agak kaku Pak, karena ya itu tadi dilihat oleh orang gitu. Nah, saya pikir nanti gimana caranya sih kekakuan itu bisa hilang. Jadi saya meskipun diobservasi baik oleh Bapak sebagai PP atau nanti mungkin pada saat penilaian PKG Pak oleh kepala sekolah mungkin atau oleh guru senior gitu ya, saya bisa jauh lebih flow lagi saja dalam pengelolaan kelasnya, bisa jauh lebih baik lagi. Dan yang terakhir waktu Pak gitu, kadang-kadang saya dianggap oleh banyak terutama saat observasi gitu Pak, kadang terlalu panjang gitu menjelaskannya, kadang terlalu cepat gitu. Nah, di situ optimalisasi pengelolaan waktu ini yang saya pikir perlu lebih saya perbaiki gitu. Jadi saya bisa dapat hasil yang maksimal dalam limit waktu yang memang ideal gitu. Oke, keren sekali Pak Dik. Selesai, terima kasih nih. Terima kasih banyak Pak Altang atas kehadirannya. Ini kita kebetulan tempatnya pindah di perpustakaan Iya, Pak ya. perpustakaan SMA SMA 6 Cimahi ternyata. Keren sekali. Iya Pak. Pak Dik, terima kasih ya. Hatur nuhun Pak. Ya, Kita terima bertemu kasih. lagi di Loka 4 ya tanggal 8. Loka 4 tanggal 8 di mana Pak? Nah, tempatnya belum Masih ada sampai Oke, sekarang. siap Pak. Nanti ditunggu saja Nanti pengumuman ada berikutnya. pengumuman. Ya, hatur nuhun Siap, pisang. Pak Dik, mangga. Hatur nuhun.